Beberapa pendukung sepak bola mungkin tak familiar dengan klub Saint Pauli. Bahkan dari namanya, terdengar lebih cocok untuk nama gereja daripada sebuah klub sepak bola. Di sisi lain, mereka juga sudah cukup lama absen berada di Bundesliga. Namun bagi sebagian penggemar sepak bola, Saint Pauli menjadi klub unik dan kerap menjadi topik pembicaraan. Saint Pauli meraih promosi setelah mengalahkan Osnabrück dengan skor 3-1 dalam pertandingan lanjutan 2 Bundesliga. Setidaknya butuh waktu 13 tahun bagi klub yang telah berdiri sejak tahun 1910 itu untuk kembali ke kasta tertinggi sepak bola Jerman. Bahkan ketika terakhir kali Saint Pauli bermain di Bundesliga, Borussia Dortmund masih dominan di Jerman. Kemenangan melawan Osnabrück dan Wehen Wiesbaden menempatkan klub berjuluk Freibeuter der Liga itu sebagai juara 2 Bundesliga musim 2023-2024 dengan total 69 poin. Rival Hamburger SV unggul 1 angka dari Holstein Kiel di peringkat kedua. Kemenangan di laga terakhir membuat Saint Pauli menjadi yang terbaik di kasta kedua sepak bola Jerman tersebut. Pencapaian ini disambut dengan sukacita oleh para penggemar. Saat bermain melawan Osnabrück, puluhan ribu pendukung mereka memenuhi Millertor Stadium. Ketika peluit panjang berkumandang, mereka membanjiri lapangan. Kebahagiaan dan tangisan haru bersatu di atas rumput hijau. Saint Pauli dan para suporternya memang seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Klub ini menyadari bahwa mereka tak akan menjadi apa-apa tanpa dukungan dari sekumpulan orang yang teguh berdiri dan mendukung mereka selama 90 menit penuh. Hubungan antara klub dan supporter tak hanya sekedar hubungan biasa. Para supporter adalah penyokong utama identitas Saint Pauli. Freibeuter der Liga adalah salah satu klub yang menjunjung tinggi prinsip 50+1. Selain untuk mencegah klub mereka dimiliki oleh satu individu, aturan ini memungkinkan para supporter terlibat secara lebih aktif dalam keberlangsungan klub. Bahkan, Saint Pauli meletakkan supporternya sendiri di atas segalanya. Mereka selalu berkomunikasi dengan para pendukung mereka sebelum mengambil keputusan apapun. Basis supporter Saint Pauli terdiri dari kalangan masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Mereka dikenal sebagai pionir dalam kampanye anti-rasisme, anti-kekerasan, anti-homofobia, dan berbagai isu progresif lainnya. Selain itu, simbol tengkorak yang mirip dengan bendera bajak laut dalam anime One Piece menjadi identitas khas supporter Saint Pauli. Simbol tersebut melambangkan perlawanan masyarakat kelas bawah yang hidup di pesisir laut terhadap kaum borjuis. Saint Pauli bukan hanya sekedar sebuah klub sepak bola, namun juga sebuah ideologi dan gaya hidup. Bagi mereka, prestasi dan keuntungan finansial bukan hal utama. Tujuan utama mereka adalah sepak bola dan solidaritas. Mereka juga memiliki keunikan lain dengan menggabungkan musik dengan sepak bola. Saint Pauli memiliki lagu kebangsaan sendiri untuk menghargai perjuangan para pemain di lapangan hijau. Jika Liverpool memiliki You'll Never Walk Alone, maka Saint Pauli menggunakan lagu dari AC/DC yang berjudul Hells Bells. Selain itu, setiap pemain Saint Pauli mencetak gol, Millertor Stadium akan memutar lagu Blur yang berjudul Song 2. Beberapa penggemar juga menggunakan atribut ala punk rock saat mendukung Freibeuter der Liga berlaga. Ketika membicarakan kultur punk yang mempengaruhi gaya para pendukung Saint Pauli, terlihat bahwa kultur tersebut tak sepenuhnya menjadi pilihan, kecuali satu nama, yaitu Jackson Irvine, yang menarik perhatian terutama gaya pakaian khasnya menjadi sorotan berbagai media internasional. Di luar lapangan, gelandang asal Australia ini memiliki daya tarik unik dengan pemilihan fashionnya. Ia terlihat tak seperti pesepak bola pada umumnya, bahkan terlihat lebih seperti musisi indie. Dari berbagai pilihan outfitnya, ada satu gaya pakaian yang melekat pada Jackson Irvine, yaitu blockcore. Ini adalah gaya fashion dengan menggunakan jersey sepak bola sebagai atasan. Koleksi jersey Jackson Irvine memang membuat para kolektor sangat tertarik, seperti jersey Australia era 70-an, Irlandia tahun 1994, dan jersey Saint Pauli saat disponsori oleh Jack Daniels. Di lain sisi, soal keunikan salah satu pemain Saint Pauli, sang pelatih, Fabian Hürzeler, yang masih berusia 31 tahun, berhasil membawa klub promosi ke Bundesliga. Usia tersebut masih tergolong sangat muda untuk ukuran seorang pelatih, bahkan lebih muda dari beberapa pemainnya, termasuk Jackson Irvine. Memulai karir sebagai pelatih di usia muda membuat Fabian Hürzeler mendapat julukan sebagai Julian Nagelsmann dari Amerika. Meski berkebangsaan Jerman,
Fabian Hurzeler lahir di Houston, Texas, Amerika Serikat. Ia terlibat dalam pelatihan sejak masih bermain pada tahun 2016 lalu. Fabian Hurzeler bahkan pernah menjadi pemain sekaligus pelatih di klub Jerman FC Pimpensried. Sebelum bergabung dengan St. Pauli, Fabian Hurzeler menjabat sebagai asisten pelatih timnas Jerman U18 dan U20. Meski sudah terlibat dalam tim kepelatihan St. Pauli pada tahun 2020, ia baru menjadi pelatih utama pada Desember 2022. Ia memang minim pengalaman memimpin tim utama yang punya ambisi promosi ke Bundesliga. Namun para pemain tetap menghormati dan mengikuti instruksi yang diberikan. Dengan ambisi besar mengangkat performa St. Pauli, Fabian Hurzeler didampingi oleh Andreas Bornemann sebagai direktur olahraga. Meski dihadapkan oleh keterbatasan dana dan sumber daya, Andreas menunjukkan kecerdasannya dalam membangun tim. Bagi klub yang tak memiliki kekuatan finansial besar, transfer pemain menjadi seperti sebuah perjudian. Namun, di bawah kepemimpinan Andreas Bornemann, risiko kegagalan mampu diminimalisir. Dalam 2 musim terakhir, St. Pauli berhasil mendatangkan pemain incarannya dengan anggaran terbatas. Tak heran jika muncul pemain-pemain seperti Scott Banks dari Crystal Palace U21 atau Elias Saad dari Eintracht Norderstedt, klub divisi 4 Jerman. Dengan kerjasama yang baik dan dukungan fanatik dari para supporter sendiri, St. Pauli kini berhasil mencapai kasta tertinggi setelah 13 tahun absen dari Bundesliga. Musim 2024-2025, Millentor Stadium akan kedatangan tim besar seperti Bayern Munchen, Borussia Dortmund, dan Bayer Leverkusen. St. Pauli kini berhasil mewujudkan mimpi dengan segala ambisi demi bermain di kasta tertinggi.